Masih dia nggak ada Porters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Sip. Sip ya. Geng, hari ini kita dengan Alan. Gue boleh ngopi dulu ya? Boleh dong. Alan DIP. Alan DIP ya? Iya, Alan DIP. Ada apa Alan Silver Queen? Enggak, DIP. Apa DIP. Alan Rijing? Alan DIP kayaknya cocok. Alan Dekor, Alan Rijing. Waduh, ini apa kali ini gue ngajak ngobrol Bang Alan bukan kalau kalian familiar sama orang di belakang panggung, ini salah satunya ini Bang Alan, tapi poinnya adalah sebenarnya Bang Alan ini juga musisi juga, geng, ya kan, penggiat komunitas juga. Benar. Nah, namanya itu DIP. Kita mau ngobrolin tentang komunitas musik nih, Bang. DIP, Distortion Independent People. Apa itu, Bang? Apa itu? Kalau ngomongin DIP sebenarnya udah terbentuk itu sebelum tahun 2000 ya, sekitar tahun 1998 lah ya. 98. Jadi Okay. memang saat itu memang terbentuk komunitas yang memang mereka fans grunge, saat itu Nirvana ya. Yeah. Makanya terbentuklah komunitas grunge. Itu dulu tongkrongannya di Artomoro dulu, yang sekarang jadi itu kan. Yeah. Mereka apa? Bentuklah Center Point. Nah, Center Point ya kan. Sama beda dong. Lupa, jarang ke mall ya kan. Oke. Nah gitu, jadi terbentuklah komunitas grunge, terus mereka namain Distortion Independent People. Ya distorsi karena memang saat itu distorsi semua ya distorsi, musiknya ya. Jadi terbentuklah waktu itu namanya DIP Lampung lah. Ya kan gitu. Terus kita buat acara di tahun 2000 Out of the Blue. Terus berkembang tahun-tahun terus, lahirlah generasi baru lah. Ya, ada kaum Kucel, ada seperti yang KGL gitu kan, kaum komunitas Gerang Selampung, terus turun lagi ada Piring Pecah dan lain-lain, masih banyak kan gitu teman-teman lain. Itu komunitas-komunitas Gerang semua itu ya? Ya, salah satunya dari situ mereka lahir semua kan, ya mungkin Pecah. Lah berarti komunitas Gerang pertama di Lampung itu maksudnya pelopor ya? Maksudnya itu DIP ini dong? Kalau komunitas Gerang Lampung yang diakui saat itu adalah DIP. Pelopor pertama itu kalau di artikel Google ada, bisa kalian klik di situ, DIP lah. DIP ya, Distortion Independent People. Ya, gitu. Oh gitu. Jadi kita buat acara-acara terus, nah berkembang terus kita yang tadinya cuman sekedar komunitas kita buat gelar acara, akhirnya kita kembangkan jadi suatu media lah gitu. Media buat teman-teman, gak hanya Gerang saja kan gitu kan. Jadi seluruhnya gitu kita gabung. Seluruhnya itu apa? Seluruh genre. Kalau dulu kan kita kan komunitas tuh acara hanya komunitas saja kan. Contohnya kayak DIP mungkin hanya Gerang sengaja. Ya, nah, sekarang kita coba anak metal semua gitu kan, gabung, genre apa aja semua kita masuk kan gitu. Rock gitu. Ya semua masuk kan, beberapa gelaran-gelaran yang pernah DIP. Beberapa gelaran yang pernah DIP buat juga banyak kan gitu, gitu kan. Nah itu kita sudah akhirnya kita teman-teman kita majukan DIP sebagai media. Ya. Terus kita juga sebagai support teman-teman kan. Kita rubah menjadi DIP Indonesia gitu. Jadi artinya kita punya tujuan misi supaya kita bisa tahu di seluruh Indonesia gitu lah. Menggait teman-teman komunitas gitu. Musik di luar Lampung ya. Benar. Nah terus waktu itu berapa band di komunitas itu isinya? Banyak. Pelopornya itu berapa banyak, band? Ada sekitar 20-an ada. 20-an band? 20-an band ada. Itu termasuk sama band-band temen kayak Seruntul, Kucing Dapur, itu pelopor pertama kita. Masih banyak lah dari teman-teman Jakarta gitu. Oh, ada anak-anak Jakarta juga itu ya? Ada, banyak kok. Yang di Lampungnya Bang, siapa aja tuh? Oh di Lampung nih ada Ciklet Sound, ada Negative Brief, ada Smile Duck, dan ada banyak lah, banyak. Ciklet Sound Daru ya? Daru ya gak? Daru bengkel Bang, kayak Daru. Bengkel. Nah band lu apa? Kalau band lu dari tadi gak lu sebutin? Ya band gue Silver Queen. Silver Queen. Gitu. Jadi sekarang kalau gue gue ganti ujungnya kan jadi Silver Key. Karena kan kalau Silver Queen kan nanti kena
ini ya kena sebelah ya kan. Kita plesetin aja di Silver Key gitu Silver kan. Key. Ganti Silver Key itu dari kapan? Baru 2018 lah. Oh, iya. Waktu kita EP pertama, EP Iya. yang kedua gitu. Aku menangis, Iya. aku tertawa. Nah itu gue rekodnya di musik gue. Iya. Track utama tuh, lagu tertawa itu ya. Gue tuh nungguin lirik yang lain, katanya liriknya cuma itu doang. Ya simple aja ya kan. Sederhana gitu kan. Ya kan kayak gitu Grangs kan. Tapi gue suka loh, maksudnya distorsi lo gue suka itu di situ. Iya. Pakai efek apa waktu itu lo? Metal zone aja kan. Gak usah rumit-rumit ya kan. Yang penting distorsi udah gitu aja. Tapi Metal Zone tuh pre-amp loh bang. Iya emang iya. Pre-amp itu, bukan sekedar efek merubah suara dari ini ngerobek jadi distorsi, enggak. Dia memang langsung ada EQ-nya kan, langsung di equalizer-nya ada semua di situ. Makanya cuman memang dia harus nggak ada kabinet simulatornya aja tuh. Kalau ada Metal Zone tuh ada kabinet simulator, orang pakai itu semua sih gua rasa. Metal banget sih dapatnya. Iya. Preamp. Udah rasa-rasa ampli lah intinya gitu sih. Nah, kita masuk ke zona DIP lagi nih. DIP itu terus bagaimana cara lo ngidupin komunitas itu sampai sekarang? Tiap tahun tuh kan pasti ada perubahan ya gitu. Jadi gue berpikir begini, gue kembangkan di dalam media sosial ya kan. Jadi ketika gue rubah menjadi DIP Indonesia, gue punya visi misi dengan gue rubah dengan DIP Indonesia, semua band-band yang ada di tiap daerah itu bisa gue share di situ. Gitu. Artinya apa? Semua karya-karya gitu kan. Jadi biar itu dari genre hip hop atau seluruh lah, all lah ya kan. Artinya lu itu DIP jadi support semua karya ya? Iya, pokoknya kita lebih ke support lokal band dan media partner lah gitu, apapun itu bentuknya gitu. Sampai ya dari teman-teman di luar juga kan, dari Jerman gitu, apa semua kita juga, mereka juga senang gitu, karena apa? Mereka pikir kan, wih lagu gue udah di Indonesia langsung gitu. Walaupun secara fisik enggak, tapi lagu gue udah terdengar langsung di situ kan. Nah gitu, jadi lebih enak gitu kita ya kan. Komunikasinya. Emang lu ngerti bahasa Jerman? Ya bahasa paling enggak translate ya kan. Sekarang ada Google Translate ya kan gitu. Nggak nyambung nanti dia ngomong apa. Gitu. Lu berubah itu jadi media lah ya, media. Maksudnya media support ya. Iya. Bukan, pertanyaan gue itu gimana perjalanannya lu ngidupin komunitas itu? Waduh. Gitu. Jadi kalau ngomongin komunitas memang berat. Berat kalau komunitas, terus terang aja. Ya kan, tapi berganti, gak ada duit, iya, udah pastilah. Itu udah pasti. Ya kan? Udah pasti, rokok juga kadang waduh, tahu sendiri komunitas kan, nah gitu. Nah tapi karena niat gue memang ngebangun ya kan gitu. Jadi ya, dan juga gue hobi gitu kan. Gue bangun itu, makanya gue bentuk komunitas tuh lewat media sosial. Kita gak harus dengan berkumpul rame enggak. Kita bentuk dari media sosial itu juga bisa kan gitu. Dengan media sosial itu kita langsung bisa berhubungan. Nah gitu kan. Salah satu contoh, ya ini baru pertama kali lah ya. Gua rasa baru pertama kali Pulau Sumatera dari Aceh sampai Lampung itu kita punya kompilasi band Grang semua. Lewat Instagram. Nah lewat situ. Tahun 2020 kompilasi Sumatera Grangs. Itu ada sekitar 20 band lebih lah gitu. Nah jadi teman-teman di luar daerah kaget gitu kan. Kok bisa gitu. Satu Sumatera. Kalau yang pertama kita Enif DIP ya itu dari Jawa Timur ada, dari teman-teman yang lain juga ada. Berarti mereka secara teknis ngirimin lagu aja ya? Iya, kemarin produksi di kalau nggak salah di Pekanbaru, di teman kita gitu. Produksi apa? Ya artinya secara fisiknya. Oh, jadi fisiknya di Pekanbaru. Kita kirim materi semua, terus kita produksi di sana, mereka kirim lagi. Nah di situ. Lagi. Jadi ya itu misinya. Jadi kita bukan sekedar mana lagu bagus mana enggak. Jadi misinya memang kita mengikat tali persaudaraan. Nah gitu. Okay. Jadi kayak banyak sih kalau acara-acara DIP gitu kan, kayak acara Metal Loudness kita pernah ngadain juga kita.
ke teman-teman metalhead Lampung. Terus yang kita alhamdulillahnya juga Sounder Invitation ya. Nah, DIP Sounder Invitation kita kan pertama. Kita coba, terus yang kedua ada lagi terakhir dari Bang Elo. Oh iya. Nah, Anti Statis Tour 2019. Iya, kalian di-guide tuh sama Elo. Iya. Jadi ya terima kasih juga tuh Bang Elo juga udah mampir ke Lampung, udah gandeng, dan kita juga gak kerja sendiri, enggak. Tuh Bang Elo itu tur mandiri tuh Bang. Iya, tur mandiri dia. Memang terakhir tuh dari Surabaya apa di mana langsung ke Lampung dia gitu. Ya kita juga DP nggak kerja sendiri sih kemarin kan ada 24RA, workshop ada teman-teman lain juga yang support dalam acara itu sih. Terima kasih gitu. Itu keren itu. Nah terus kalau komunitas ini lo nggak khawatir dibilangin ngumpulnya di situ-situ aja gitu? Enggak. Bukankah sebuah komunitas yang kayak gini nih nantinya akan dibilangin orang lo kayak bikin pagar, bikin sekat lo Bang, kayak nggak, kalau bukan geng lo, aliansi lo nggak bisa gabung nih. Kayak gimana tanggapan Enggak lo? lah, kalau itu kan biasa ya, ada komen-komen seperti itu sih biasa. Yang penting kalau tujuan gue itu sebenarnya gue support segala hal gitu kan. Nggak hanya di musik, contoh kayak ada juga gue juga saling share sama ada di negara mana. Dia juga punya karya bagus tentang lukisan. Tentang apa. Nah, itu gue share. Gitu. Kayak teman gue di Pringsewu Iqbal. Dia juga bisa gambar. Nah, itu. Jadi segala hal lah gitu. Jadi gue gak nutupin diri dari mana. Tetap gue semua gue rangkul gitu sih. Gitu ya. Iya. Jadi berarti lu memang nerima ya semuanya. Iya, semua gue terima memang. Kan kadang gue Jumat kalau lagi ini gue Jumat Sabtu gue programnya beda. Misalnya mungkin tentang religi gitu. Kadang-kadang budaya gitu. Religi. Jadi kita jadi ngomong religi lo Bang. Ya iyalah, sekali kita aja lo jarang. Ya, sekali-sekali kan kita seling gitu ya kan. Kita harus seimbang antara iman dan takwa. Iman dan Imron. Ya ampun, seru ya ngobrol di komunitas. Ini anak-anak komunitas ini dari semuanya lu doang nih yang datang nih. Ada sih mereka juga. Ya mudah-mudahan sih buat teman-teman lain juga kan. Oh ini opening act aja lah ya. Opening mudah-mudahan dengan DIP di sini teman-teman semua bisa membuka. Ya bilang sama anak-anak dong kalau gue ajak ngobrol sini jangan sombong gitu. Iya. Pokoknya buat teman-teman harus terbuka mulai sekarang ini. Apalagi habis pandemi ini kita semua baik musik itu semua kembali ke titik nol. Iya. Nah gitu. Jadi memang harus membuka wawasan. Kita nggak bisa juga berdiri sendiri. Iya. Ya kan. Gak bisa. Kita harus kolaborasi sama satu sama yang lain supaya kita sama-sama membangun gitu kan. Iya. Gitu. Mimpi gue tuh Bang, gue tuh pengennya gini. Industri musik di Lampung itu bisa hidup di kotanya sendiri. Dengan cara apa? Kenapa gue bikin podcast? Salah satunya adalah movement mindset. Iya, iya. Ya kan? Artinya walaupun punya komunitas, tapi kita tetap menghidupi industri musiknya gitu loh di Lampung. Hingganya nanti anak komunitas punk, anak grunge, anak underground, anak DJ, pop, rock dan segala macam jenis genrenya, blues, jazz dan lain-lain itu semua duduk bareng ya kan, duduk bareng, ngumpul bareng, ngobrol bareng untuk ngebahas bagaimana nih. Setuju ya kan? Setuju. Artinya sekarang industrinya ada dua nih, dunia nyata, dunia maya, ya kan, industri fisik dan digital. Produknya itu tuh bukan pilihan, fisik aja, digital aja, nggak kayak gitu. Ya boleh juga sih, nggak salah juga kalau mau milih itu, tapi ya nggak boleh protes juga ketika nanti ada hal yang nggak enak terjadi di dunia digital. Misal nih, lagu lo terjual fisik 1 juta keping gitu. Nah tapi di digital di download 100 juta downloader. Nah gitu kan. Di fisik lu ketawa-tawa nih punya uang 1 miliar gitu. Ya kan. Nah tapi lu gak tahu nih lu ngasilin uang 100 miliar di digital gitu.
ya lu nggak boleh protes karena Iya. lu kan memilih untuk itu. Iya. Nah maksud gue kan sayang juga gitu. Kenapa nggak kita saling belajar? Yang benar gue suka sama statement lu tadi, saling membuka hati, buka pikiran, buka wawasan. Iya memang gue udah share juga buat teman-teman juga semua. Udah saatnya kita ngebangun bareng. Makanya di masa sulit kemarin ini sebenarnya sebagai titik nol kita, buat teman-teman yang masih berkarya itu, udah saatnya kita ke media yang digital gini gitu. Gak harus kita ya seperti kemarin ya kan gitu. Berkarya itu kan bisa di situ. Nah makanya kayak waktu gua launching juga di salah satu brand gitu kan. Gue ditanya gitu, fisiknya ada enggak? Itu gue bilang enggak ada. Tapi kalau di channel YouTube ada. Nah gitu. Jadi gue berpikir lebih baik gue ngutamain yang digitalnya gitu. Karena itulah yang tadi kayak lu bilang kan, terus dia gitu. Kalau fisik ya itulah ya kan. Limited sebenarnya nggak apa-apa. Nah makanya kalau misalkan mau cetak fisik pun kalau mau dijual ya harganya harus mahal gitu. Harus mahal. Misalkan jual fisik itu karena kan sifat kebutuhannya bukan lagi diputar tapi jadi koleksi. Iya, koleksi ujungnya. Jadi cetak aja misalkan 100 keping gitu. Satu lagunya dihargain 10.000 perak gitu misalkan. Tapi cetak CD-nya bagus. Iya. Ya udah jualnya 100.000 gitu misalkan karena 10 lagu gitu kan. Atau kalau dia kolektifan dari satu album itu isinya 10 band, ya udah pas berarti kan punya 100.000, berarti kan masing-masing lagu itu punya royalti 10.000 tuh. Benar. Potong produksi 60.000 misalkan gitu. Kayak ketemulah harganya 50.000 misalkan artwork dan lain-lain tuh. Ketemulah 50.000, ya udah 50.000 kali 100 pieces berarti sekitar berapa tuh? 5 juta. Ya udah 5 juta dibagi tuh 10 band. Cuma ya segitu kan? ya. Kolektifan ya kan 5 juta. Kan untung kan 5 juta. Yang 5 jutanya ya siapa yang modalin kemarin tuh produksian misalkan gitu kan. Ya udah transferin tuh gope misalkan. Ya kalau mau duitnya lebih ya lakuin lagi gitu kan. Produksi Nah, lagi. itu yang gue maksud sama limited gitu loh. Ya kalau kita mau kalau kita mau untung berarti kita produksi lagi gitu. Kalau digital enggak, satu kali produksi. Ya dia terus-terusan gitu. Produksinya cuma satu kali. Iya. Selama lagu itu masih diminatin, ya selama itu pula kita terima hasilnya gitu. Itu bedanya sih sebenarnya. Kalau mau untung lebih, kepingan itu ya cetaknya harus lebih banyak. Ya setuju gue, makanya buat teman-teman kan sekarang udah saatnya kita gitu kan. Seperti buat apa yang bakal ada nantinya kan, bakal launching juga beberapa band-band di komunitas kan gitu. Nah, jadi ya gue sih edukasinya mari kita Iyalah harga lagu di iTunes saja 8.000 perak. Satu lagu. Kita gabung, kita bareng, kita maju sama-sama kan gitu. Di dunia ini gitu. Media digital ya kan ya. Gitu. Jadi kalau dia fisik boleh Bang. Bukan gak boleh, boleh fisik, banget. Boleh banget. Tapi digital juga perlu diperhatikan. Gue tuh lagi-lagi ngingetin ini. Teman-teman ini semua rata-rata kayak anti digital gitu. Gue tuh bingung juga ya jelasinnya gimana ini gitu kan. Bukan, makanya gue selalu bilang pakai bahasa bijak deh. Adaptasi gitu. Gitu deh. Gitu. Bukan ikut-ikutan ya kata gue, karena ikut-ikutan mah beda ya kan. Orang kemana lo kemana, orang kemana lo kemana. Kayak lu kayak gak punya cara sendiri untuk memaintain situ gitu. Makanya buat ada teman-teman beberapa ya komunitas yang mungkin ya gua nggak ini mungkin belum membuka wawasan ya dalam artiannya boleh kita punya doktrin komunitas sendiri tapi kita harus buka wawasan gitu kan gitu. Sekarang memang dunianya masukin era digital jadi memang nggak bisa juga kita terus vakum seperti kemarin gelaran-gelaran acara. Nah sekarang ini sudah ke polanya ya live streaming segala macam. Nah gitu. Ngamen aja udah di Instagram, gitu. Di YouTube, di GoPlay. Banyak gitu. Banget Bang. Kayak ya band gue lah contoh lah ya misalnya kan. Gue launching walaupun itu gelaran misalnya gue di rumah. Dengan live streaming gitu. Gak apa-apa gue gak ada orang. Tapi nonton gue tuh ya di luar. Nah gue kan gitu artinya. Dengan
situ gue lebih enak gitu kan. Gitu. Mau kayak mana juga ya kan. Gitu. Nonton rame-rame tangkap polisi gitu. Ya betul, benar. Jadi mau gak mau ya harus buka pikiran nih. Kalau lu gak bikin acara movement sendiri kayak gitu dengan cara virtual kayak gitu ya gak jalan juga. Iya gitu. Nah makanya buat teman-teman ya pantengin terus nih media sosial kalian, ya kan. Kalau bentar lagi DP akan gelarin acara Metal Loudness nih, yang bakal launching band metal ya nggak? Ditayangnya di eksklusif musik ya, di eMusik ini ya. tayang bakal di eMusik. eMusik channel ya. eMusik channel. Jadi kalian bisa follow Instagramnya atau subscribe ya kan. Nah jadi semua band-band yang ini kita bakal rilis di sini semua gitu kan. Sebagai kita berikan mereka buat teman-teman yang lain bisa edukasi. Kalau kita itu sebenarnya perform nggak harus kayak kemarin lah gitu kan gitu. Kita ada dunia yang media seperti ini yang ditonton bisa ya jutaan orang. Iya. Nanti pengembangannya gitu Bang. Pertama kita main perform promo ya kan. Mau main lagi nanti udah mulai naik ke zona login ya kan. Login nyawer gitu kan. Nyawer di YouTube misalkan gitu kan. Kita ketik nomor rekeningnya boleh atau pakai Saweria atau pakai Traktir atau pakai apa gitu ya. Bener. Ya sebenarnya banyak sih pola yang bisa dibangun dan itu sebenarnya harus di edukasiin terus tuh Bang, dikumandangin terus singgahnya pendengar-pendengar kita itu terbiasa dengan hal yang kayak gitu. Masalahnya kan kalau lu datang kita nggak bisa nih, kita ini juga nggak bisa hidup, nggak bisa ngamen juga di luar, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa cari uang di luar. Nah kita bikin perform mandiri nih sifatnya. Kalau seandainya teman-teman semua penonton suka sama kita, kalian boleh kirimin saweran seikhlasnya. Misalkan boleh 5.000 perak boleh, 10.000 boleh. Pokoknya tunggu aja infonya. 2.000 boleh. Metal Loudness bakal gelar acara di eMusik ya kan. Acara metal launching band kita ya kan. Kalau gak salah kemarin udah podcast ya deh. Full tour. Jadi buat teman-teman Lampung atau buat di daerah Lampung mungkin udah pada tahu lah full tour ya. Dia bakal launching nanti kita akan live streaming di eMusik. Iya, gitu. Keren juga. Nah, jadi di sini gue mengedukasi bahwa kita gimana sih nonton mendengar yang enak gitu. Jadi kan memang kita ngedepankan audio, visual dan lain-lain gitu. Jadi nggak harus lu datang ke sana rame-rame, apalagi sekarang lagi COVID kayak gini kan. Nah, lu bisa nonton gitu loh kan dengan audio. Lu bakal lihat nih anak gerang yang katanya kucel. Ya kan, bisa ganteng di sini ya kan. Jadi lu bisa nonton visualnya, lu bisa dengar audionya yang enak, ya kan walaupun itu band itu metal, grindcore dan lain-lain, nah lu bisa enak di situ. Jadi memang kita ngedepankan ke sana gitu kan. Gak harus kayak kemarin, ya situasinya memang kita nggak tahu kapan. Gitu. Iya, kalau pandemi ini sampai 2030 gimana? Nah itu jadi masalah kan. Ya kan. Lo udah protes-protes nanti pandemi akan berakhir udah keburu mati duluan. Ya artinya pokoknya kita berkarya tuh terus kita ada tempatnya. Iya gitu. Dong. Memang harus berpikir buat movement sih Bang. Minimal gini dulu. Porsi gue itu adalah di movement mindset. Ya kan. Movement mindset podcast ini hadir untuk itu sebetulnya. Biar teman-teman itu mau. Gitu mau membuka hati, buka pikiran, buka wawasan. Hingganya nih kita harus segera beradaptasi geng. Kita harus segera beradaptasi geng. Jangan larut sama kondisi kita. Yang ada nanti kita banyak pikiran, gak ngelakuin apa-apa. Bukan mati kena COVID, malah mati kena mati karena pusing, stres. Benar itu, benar. Gitu. Nah itu yang gue khawatirin gitu. Jadi movement, emang gue tahu lah. Gak ada duit, gak ada apa ya. Paling gak kalau ngumpul kan sama komunitas tuh makan udah aman lah. Ada yang PT-PT sih kena sih ya kan. Bareng lah itu ya kan. Yang gak ada duit ya slow aja duduk. Kayak biasanya aja ya kan. Ya kan duduk slow. Nanti udah hadir gorengannya ya kan. Hadir nasi bungkusnya bareng. Ya kan. Nah dari situ jangan tiap hari pula kayak gitu berpikir. Ya kan, gak cocok kalau tiap hari kayak gitu. Berpikir gimana nih caranya kita dapat duit, gimana caranya dapat duit, kan gitu kan. Mana tahu Bang kalau misalkan dari saweran, misalkan main acara virtual, sawer, ngarepin sawer. Malah kekumpul nanti 1 juta, malah kan lumayan jadi penghasilan ya kan. Nyawer-nyawer, ada yang gak kerasa, ada yang nyawer 5.000, ada yang nyawer 2.000 perak, ada yang nyawer
apa namanya 10.000 perak, ada yang nyawer 100.000 gitu. Pas di total 1 juta, alhamdulillah makan keluarga kita gitu kan, nggak capek gitu. Ya bagi kita kan yang penting kan bukan masalah nilai ya istilahnya kan. Artinya, tapi jangan kecewa juga kalau ujung-ujungnya cuma dapat 35.000 misalkan gitu. Yang penting bagaimana kita support dan buat teman-teman yang sudah punya karya gitu kan, kita harus kasih mereka juga spirit juga kan gitu. Iya. Gitu. Namanya juga ngamen ya kan, orang pengamen di jalanan aja besok dapat kemarin dapat 100.000. Iya. Besok belum tentu, bisa jadi dapatnya cuma 10.000 perak ya kan. Nggak ada orang yang berkunjung atau mungkin orang yang nggak mau ngasih kan. Ada orang rame tapi orang nggak mau kasih, kayak mana. Nah kayak gitu. Jadi apresiasi itu bisa ya teman-teman juga bisa mikir lah kalau kita nampilin yang bagus. Wah ini udah bikin kayak gini nih, mereka nyawer gitu. Iya benar. Nyawer gitu. Ya yang punya rezeki lebih kan bang, masa sih dia rugi gitu ngasih transferin 2.000 perak, ngurangin limit dia 2.000 perak aja gitu, tetap gitu. Ya kan, atau mungkin yang nyawer gaptek nih gua ajarin nih ya kan, bisa pakai internet banking, bisa pakai apa, atau bisa pakai GoPay ya kan. Ya terserah lah mau kayak gimana, nyawer ya kan. Iya, artinya sekarang kan udah canggih ya, banyak ya, nggak tinggal tek aja di handphone ya kan jadi kan. Iya, saweran gitu. Gue lebih suka kayak gitu sih bang. Jadi movementnya jelas. Satu komunitasnya hidup. Yang kedua orang-orang yang di dalam komunitasnya hidup. Nah gue lebih suka sama istilah bagaimana kita menghidupi komunitas itu. Dan DIP ini menurut gue sudah dari tahun 98 ke 2021 sekarang masih ada itu. Teman-teman semua itu menghidupi komunitas itu gitu. Gue tahu lah kondisi temen. Dan gue kenal nih kayak sama sebagian teman-teman DIP nih. Ngumpul, terus itu ngopi seadanya, rokok patung-patungan, sampai sekarang gitu. Dan mereka itu dengan kondisi seperti itu masih mikirin gimana caranya movement teman-teman semuanya bisa bagus gitu kan. Ya, band-band yang hadir itu ada dari teman gue juga ya gitu. Bang kapan bang kita gelar acara lagi? Sabar. Ya ini. Nah ini yang kita gelar acara. Ini lagi di dekor ya. Ini bakal kita gelar acara DP kan gitu. Tapi ya mungkin kita nggak kayak sebelumnya yang begitu kita gelar. Nah kita memang gelar acara ini ya inilah di media digital inilah. Gitu. Mudah-mudahan kan bisa mengedukasi buat teman-teman. Jadi agenda DIP ini akan memperbanyak kegiatan-kegiatan virtual ya bang? Iya banyak. Nah kita sudah punya program-programnya. Yang pertama ini adalah bocorannya yaitu Metal Loudness ya. Gitu, kita bakal gelar launching EP album terbaru dari Full Tour ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga tetap pantengin terus nih. Ya kan gitu. Info-info terbarunya gitu. Iya. Keren juga ya. Udah kayak ini gue ya. Mau nyalon jadi dewan. Iya. Komisi berapa? 1, 2. Tapi movement grunge ini gue suka loh bang. Ya itu tadi lah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua mau membuka hati, buka pikiran bang. Bisa ngumpul bareng, jangan kaku sama anak-anak yang hip hop nanti kaku. Ketemu anak yang ngepop, yang dandan, wangi-wangi, misalkan gitu, yang rapi-rapi nanti kaku. Jangan kayak gitu juga. Kan kita sama-sama musisi. Urusan mereka mau deket atau enggak ya terserah, yang penting ngumpulnya bareng gitu loh. Jangan kaku lah gitu. Ya nggak bisa juga kita saling memisahkan diri gitu kan. Memang ya kita harus satu, apalagi kita dari talent-talent di Lampung. Gue tuh titipan gue gitu tuh kan. justru sama kayak lu ini bang, pentolan-pentolannya justru. Karena kan teman-teman komunitas kan pastinya ngikutin pentolannya gitu loh. Kalau kata pentolannya, udahlah kita gak usah kayak gini gitu. Memang pentolan tuh memang harus bijaksana bener loh bang. Jadi yang membuka mindsetnya di situ. Walaupun anak-anak gak bisa deket sama teman-teman yang lain, tapi pentolannya itu gak memberikan efek negatif gitu loh. Yang udah masih temenan, terus lama-kelamaan nanti kan yang bawa-bawa juga gak enak gitu kan. Iyalah gitu. Tapi sih kalau yang gue lihat sih mereka ya udah mulai pelan-pelan sih sudah sedikit ada perubahan-perubahan gitu kan ya. Namanya kan kita mau berubah jadi ke arah yang lebih baik kan. Iya betul. Jadi gue rasa sih
dengan kita ramai, ngumpul dan lain-lain itu dan bikin sesuatu yang kreatif, insya Allah ada rezekinya Bang dari situ gitu. Gue tahu banget lah kondisinya kayak gimana karena gue juga ngalamin itu gitu. Betul. Metallica juga nganggur kali Bang ya kan. Nah apalagi teman-teman yang di komunitas gitu yang di bawah situ agak-agak susah tuh. Biasa bikin kegiatan jadi gak bisa kan. Benar. Ya mudah-mudahan lah Bang. Ini semua terus apa Bang yang mau lo sebelum nutup podcast kita nih apa yang mau lo sampein bener-bener ke teman-teman? Yang pastinya buat teman-teman gue khususnya di Lampung ya, jangan patah semangat, terus berkarya. Sudah saatnya kita bergerak, ya kan. Kembali kita nggak bisa lagi mumpung dari nol nih ya kan. Iya, mumpung dari nol. Nah, jadi sudah saatnya juga kita bersatu, nggak bisa juga kita saling berdiri sendiri majuin ini. Dan nggak bisa saling menunggu juga. Kolaborasi. Nah, sudah saatnya kita tampil di media digital ini, live perform kita, ya kan. Nah, jadi kalian bisa follow juga Instagram DIP Indonesia, follow Instagramnya Angga The Potter, Galeri 24 Era dan channel M-Musik. Nah, info-info terbaru yang akan gelar acara karya-karya band Lampung itu seluruh komunitas gitu kan. Jadi pesan gua, ayo kita berubah, kita semangat terus berkarya biar maju musik kita. Ayo, industri musik. Thank you banget Bang Alan, geng. Give applause untuk Alan DIP, geng. Thanks. Karya lo, musik gue.